karena dari banyak musibah yang kita jalani, ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dijalani oleh teman-teman kita yang mereka rasakan di Palestina, di Al-Quds. Kenapa saya lampirkan tadi banyak bukti-bukti kekejaman mereka? Karena mereka ini dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat-ayat yang menunjukkan sikap-sikapnya kaum Yahudi. Ya. Nanti sikap-sikapnya kaum Yahudi ini akhirnya menjadi alasan bagi kita untuk kita selalu bersyukur tidak lahir dalam keadaan Yahudi Nasrani. Ya. Kita lahir dalam keadaan fitrah kita memeluk agama Islam. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, jadi kita bersyukur ini lahir sebagai seorang muslim. Ya, setiap muslim itu lahir dalam keadaan memeluk fitrahnya. Fa'abawahu yuhawidani ayyumajjisani ayyunasirani. Melainkan ayahnya atau orang tuanya, ya ini konteksnya tidak cuma ayahnya saja, lingkungannya yang membuat dia menjadi seorang Majusi, Nasrani atau Yahudi. Makanya urgensi gratitude, ya, bersyukur menjadi seorang Muslim itu sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Di sini ada ayat surah Al-Maidah ayat 13. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. فَلِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَعْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرَ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ خَائِنَةً مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ya, sikap Yahudi yang pertama, mereka itu selalu melanggar janji. Makanya dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, kalau kita melanggar janji, kita termasuk orang-orang yang munafik, kata Rasulullah. Ayatul munafiki thalatsun. Tanda-tanda seorang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini diwanti-wanti betul sama Rasulullah. Kita jangan sampai berkhianat, jangan sampai berdusta, jangan sampai kita melanggar janji. Diperlihatkan hari ini sikap-sikap orang yang melanggar janji. Di depan bilang apa, pas perjanjian di awal sesama pasukan perlawanan negara-negara yang sepakat mereka bersedia untuk tidak menyerang, tapi mereka melanggar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membantu. Sekali melanggar janji, itu akan terus dilanggar janjinya. Karena di pertemuan pertama yang ceasefire seharusnya mereka tepati, mereka langgar. Akhirnya akan ada efek berantai itu dari pelanggaran yang pertama. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya, ya. Mereka suka mengubah ayat-ayat Allah dari tempat yang mereka baca, kitabnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad SAW senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muslim. Ya. Jadi yang pertama, jangan sampai kita mengingkari janji ketika kita mengadakan sebuah appointment, mengagendakan sebuah pertemuan, karena ini hal yang diwanti-wanti Rasulullah SAW dalam membentuk seorang pribadi muslim yang baik. Yang kedua, di sini di surah Al-Baqarah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kami juga telah menganugerahkan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus malaikat Jibril. Maka setiap kali Rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Jadi yang kedua, tabiatnya orang Yahudi ini sudahlah mereka melanggar janji, sudahlah mereka tidak menepati apa yang mereka katakan, mereka sombong. La tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Beberapa ada yang kalian bunuh, ada yang kalian dustakan. Sebagian ada yang kalian dustakan, sebagian ada yang kalian bunuh. Padahal mereka telah diberikan bukti-bukti empiris ya. Al-Quran itu kitab suci yang menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Umat-umat di masa lampau ini menyaksikan sesuatu yang kita tidak saksikan hari ini. Bagaimana ketika melihat Nabi Isa menghidupkan orang mati depannya langsung, itu bagi siapa yang tak beriman? Seorang Nabi membawa mukjizat menyembuhkan penyakit kusta, lepra. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa diturunkan makanan dari surga. Ketika itu masih ada yang tidak beriman, berarti betul-betul tidak beriman. Karena logikanya adalah ketika seseorang melihat sesuatu yang kharajatul 'ada, di luar kebiasaan manusia, yang akhirnya bisa dengan mukjizat, itu akan menafikan seluruh kepercayaannya yang dia yakini, sehingga membenarkan apa yang diturunkan oleh Nabi itu. Tapi Masya Allah tabarakallah, ini kaum Yahudi termasuk kaum yang mengingkari segalanya. Nabi Musa disuruh berperang sendiri coba. Mereka dalam satu perkumpulan, Nabi Musa mengajak untuk memerangi kaum yang di sana. Tapi Nabi Musa disuruh berperang sendiri. Terus mereka ingin melihat bentuknya Allah itu bagaimana. Terus kata Nabi Musa, mereka tidak akan kuat karena Allah itu tidak akan bisa terjangkau penglihatannya oleh manusia manapun di dunia ini. Baru Allah cuma kasih cahaya sedikit, pingsan semuanya itu kaum Yahudi, Bani Israel, dipingsankan semua. Kemudian ditinggalkan sebentar, marah mereka membuat patung berhala, membuat sapi betina, dan itu menjadi sesembahan mereka. Padahal mereka sudah berusaha untuk tinggal di sini, tinggal di satu tempat, yang mana tempat itu akan Allah jaga dengan syarat beriman kepada Allah selama saya tinggalkan. Jadi banyak hal-hal yang kalau kita lihat ini merupakan tabiat-tabiat kaum Yahudi yang perlu kita harus kita hindari. Terus yang ketiga, di sini ada dalil terakhir tentang sikapnya kaum Yahudi lagi. Terletak di surat Al-Baqarah ayat 100 sampai 101. Aw kullama ahadu ahdan nabadhu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian mereka tidak beriman. Kalau kita melanggar sesuatu, kita yakini karena ada yang salah, akhirnya kita mengikuti pendirian. Itu kalau pelanggarannya yang benar. Tapi kan di sini konteksnya tidak. Mereka sudah tidak pula beriman, mereka sudah tidak pula meyakini kebenaran, mereka sudah tidak pula untuk mencari jalan keluar dari permasalahan mereka, kecuali dengan apa yang mereka yakini itu benar. Dan pada akhirnya mereka melanggar. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min kitabillah wa ra'a zuhurihim ka'annahum
ketika dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari kitab Taurat, mereka melempar kitab Taurat itu di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Ya, jadi tabiatnya orang Yahudi ini, mereka tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu. Mereka tahu mereka melakukan kesalahan, tapi lempar batu sembunyi, apa istilahnya? Lempar batu sembunyi tangan. Ya, udah melakukan kejahatan, depan mata sudah melakukan sebuah kejahatan kemanusiaan, pura-pura nggak tahu, pura-pura meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi. Ini sikap mereka yang sangat kita prihatinkan sekali. Ada istilahnya itu Knesset. Knesset itu istilah parlemen dalam perkumpulan di keparlemenan di Israel. Itu mereka itu saling lempar tuduh-tuduhan. Kemarin kamu ini loh, kemudian dari partai ini melempar tuduhan ke sini, dari sini ke sini. Padahal mereka yang melakukan, tapi mereka kok saling tuduh-tuduh. Gitu ya. Ini sikap Yahudi yang hari ini digambarkan jelas di depan televisi, di berbagai macam media sosial yang kita lihat. Nauzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah apa yang Allah firmankan. Apa yang kita baca barusan itu telah tergambar benar. Dan itu hal yang seorang muslim harus mewanti-wanti, ya, agar tidak terjerumus ke dalam sikap-sikap yang pertama tadi, yaitu apa? Tidak mengingkari janji, tidak sombong, berkata yang benar, dan meyakini kebenaran karena telah tahu kebenaran, sebab telah datang kebenaran itu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana Ustaz kalau langsung berjihad atau langsung